pernah kepikiran gak sih kalau misalkan pada zaman dahulu para pemuda itu sepakat buat nggak bersatu? Nah, kali ini aku lagi berada di Museum Sumpah Pemuda. Sebelum aku ajakin kalian buat keliling-keliling masuk ke dalam, perkenalkan, nama saya Hairnisa dengan NIM 432250102000. Nah, ayo teman-teman, langsung aja kita keliling-keliling ke museumnya. Oke, di ruangan pertama ini di sebelah kiri saya, ini di sini itu ada timeline perjalanan Sumpah Pemuda. Nah, di sini ada foto IR Soekarno ya, teman-teman. Ini di sini ada foto IR Soekarno, kemudian di sebelah sini ada perjalanan timeline Sumpah Pemuda. Nah, di tahun 1908 ini tuh berdirinya Budi Utomo. Terus lanjut di 1912 itu di sini ada berdirinya Inch Partiji. Nah, lanjut di sini itu ada di 1915 itu tuh berdirinya Trikoro Dormo pada 7 Maret. Terus lanjut di 1917 itu berdirinya Jong Sumanten Bon. Nah, lanjutnya di sini itu ada 1925. Nah, di 1925 ini Indonesia Vereniging diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Jadi berubah nama gitu loh di tahun 1925 ini. Nah, lanjut di sini ada 1926. Itu tuh Kongres Pemuda pertama, teman-teman, di tahun tersebut. Nah, lanjut di sini ada 1927 itu Jong Indonesia berdiri pada tanggal 20 Februari dan berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada 28 Desember. Nah, lanjut di sini ada 1930. Di sini itu di 1930 itu dibentuk Komisi Persiapan Badan Persatuan Nasional setelah Muda terbentuk didirikan Kepemudaan Bangsa Indonesia. Terus lanjut di 1931 itu Indonesia Muda dideklarasikan di Solo pada 28 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931. Nah, lanjut di 1944 ini lagu Indonesia Raya diubah, teman-teman, diubah untuk kepentingan propaganda Jepang. Nah, di sini ada 1945. Proklamasi Kemerdekaan RI dan lagu Indonesia Raya mengiringi pengibaran bendera merah putih. Nah, pada sidang BPUPKI, Muhammad Yahmin membahas mengenai wilayah tanah air dan bahas sebagai implementasi Sumpah Pemuda. Lanjut di 1959, Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur ya, teman-teman. Itu saja sedikit timeline perjalanan Sumpah Pemuda. Lanjut, di sebelah kanan aku ini ada Welterverden. Apa sih Welterverden ini? Adalah sebuah kawasan di Hindia Belanda yang saat ini menjadi kota Madya, Jakarta Pusat, teman-teman. Ini denahnya. Nah, kawasan Welterverden mulai dikembangkan sejak abad 17 ketika Anton J. Pavilojon membangun rumah-rumah untuk tempat peristirahatan di tanah pemberian pemerintah kolonial di sekitar Groot Militer Hospital, kini RSPAD Gatot Subroto. Nah, di sini pada abad ke-18 Gubernur Jenderal VOC Peter Graevius dan Van Forsteren menjadikan Welderven sebagai pusat pemerintahan dan kediaman Gubernur Jenderal yang baru. Pembangunan di wilayah Welderven terus dilakukan, teman-teman. Mulai dari gedung lembaga kebudayaan, kemudian Batavia yang kini menjadi museum nasional, terus tempat hiburan, perumahan elit Menteng, stasiun kereta api, berbagai lembaga pendidikan tinggi seperti Stovia, Sekolah Dokter Jawa, dan Rester Hong School, sekolah hukum, teman-teman. Bisa dilihat petanya ya.
Nah, lanjut. Di sebelah kanan saya ini ada Singkong Lian. Nah, siapa sih Singkong Lian ini? Nah, Singkong Lian ini rumah indeks kos yang dimiliki Singkong Lian. Jadi ini tuh rumah milik Singkong Lian, teman-teman. Yang mulai dulunya rumah ini sebelum menjadikan Sumpah Pemuda ini, sebelum dijadikan Museum Sumpah Pemuda ini, dulunya ini adalah rumah kos, teman-teman. Rumah kos indeks keramat yang dimiliki oleh Singkong Lian, yang mulai membuka bisnis penyewaan rumah indekos sejak 1920. Jadi dulunya ini tuh adalah rumah kos-kosan. Terus setelah para pelajar lulus, rumah indekos tersebut disewakan kepada Pang Tijem James dari tahun 1934 sampai 1937. Nah, di sebelah sini itu ada Budi Utomo, kayak tulisan-tulisan gitu, dan foto-fotonya bisa dilihat-lihat. Lanjut, kita ke ruangan kedua ya, teman-teman. Nah, di ruangan kedua ini, yang pertama ini ada Pemuda Kontem Betawi. Nah, apa sih Pemuda Kontem Betawi ini? Pemuda Kontem Betawi ini berdiri pada tahun 1927. Sebelumnya, pelajar dari Betawi ini bergabung ke dalam Jong Java atau Sekar Soekarno. Para pelajar dari Betawi merasa perlu wadah baru nih, tempat Betawi menjadi indeks utama organisasi. Nah, M. Tabrani terpilih sebagai ketua pertama pada Kongres Pemuda kedua. Pemuda Kontem Betawi mengutus M. Rochani Soed sebagai panitia umum. Ini bisa di close, teman-teman, bisa dilihat foto-fotonya. Lanjut, di sebelah kanan saya ini ada Cahaya dari Timur. Apa sih Cahaya dari Timur ini? Nah, Cahaya dari Timur ini, para pemuda dari Jong Minahasa, Sekar Minahasa, Jong Ambon, dan Serekat Ambon juga berupaya menunjukkan identitas kedaerahan masing-masing. Kendati demikian, perkumpulan-perkumpulan pemuda ini mempunyai semangat untuk memperjuangkan dan memajukan nasib rakyat di daerahnya. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini fotonya Jong Chables, kemudian di sini ada Jong Ambon. Nah, bisa dilihat-lihat ya, teman-teman. Lanjut, di sini itu ada foto-foto dari pemuda-pemuda zaman dahulu. Nah, di sebelah sini ini ada peta ya, teman-teman. Peta Van Nederlands Oost-Indie. Buku atlas ini pernah digunakan oleh anggota-anggota organisasi Jong Java selama bersekolah. Bisa di close ya, teman-teman. Nah, lanjut, di sini ada buku Gendok Jong Java, terus ada surat kabar Jong Java. Lanjut, di sini ada organisasi pergerakan nasional. Ini bukunya bisa dilihat, teman-teman. Nih, bisa di close ya. Ada tulisan-tulisannya. Jadi kalian kalau misalkan mau ke sini bisa luangin waktu buat dibaca-baca. Bisa banget, teman-teman nih. Nih, keren banget kan? Terus lanjut, di sini ada Jong Java Sumatran Bon. Nah, apa sih Jong Java Sumatran Bon ini? Jong Java Sumatran Bon ini didirikan pada 9 Desember 1917 di Weldevern, Batavia. Sesuai dengan namanya nih, teman-teman. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan pelajar di Sumatera. Bertujuan untuk mempersatukan pelajar dari Sumatera, menanamkan rasa cita terhadap kebudayaan Sumatera, teman-teman. Bisa dilihat ini organisasi Jong Sumatran Bon. Di sini ada foto-fotonya para
tokoh-tokoh yang sangat hebat ya, teman-teman. Lanjut di sini. Nah, di sini itu ada majalah-majalah, teman-teman. Nah, di pertama ini ada majalah Jong Sumatera. Apa sih majalah Jong Sumatera ini? Majalah Jong Sumatera adalah majalah yang diterbitkan oleh organisasi Jong Sumatran Bond pada 1918. Majalah ini merupakan media Jong Sumatran Bond untuk menyebarkan gagasan organisasinya, teman-teman. Lanjut di sini ada majalah Pemuda Indonesia. Nah, apa sih majalah Pemuda Indonesia ini? Majalah Pemuda Indonesia ini adalah majalah yang diterbitkan oleh Organisasi Pemuda Indonesia pada 1927. Majalah ini merupakan media pemuda Indonesia untuk menyebarkan gagasan nasionalisme Indonesia. Nah, di sini selanjutnya kita ada majalah Indonesia Raja. Nah, majalah Indonesia Raja ini adalah majalah yang diterbitkan oleh organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Singkatannya PPI ya, teman-teman, pada 1929. Majalah ini merupakan media PPI untuk menyebarkan gagasan nasionalisme Indonesia. Nah, lanjut di sini ada majalah Indonesia Merdeka. Nah, di majalah Indonesia Merdeka ini adalah majalah yang diterbitkan oleh organisasi Perhimpunan Indonesia PI ya, teman-teman, singkatannya pada 1924. Majalah ini merupakan media PI untuk menyebarkan gagasan nasionalisme Indonesia. Nah, yang terakhir ini ada surat kabar Jong Java. Surat kabar Jong Java adalah surat kabar yang diterbitkan oleh organisasi Jong Java pada 1918. Surat kabar ini merupakan media Jong Java untuk menyebarkan gagasan organisasinya. Lanjut. Di sini ada Jong Batak Bonds. Apa sih Jong Batak Bonds itu ya, teman-teman? Jong Batak Bonds itu awalnya Jong Batak Bonds tergabung dalam Jong Sumanten Bond yang tadi sebelum majalah-majalah itu. Namun karena terdapat perbedaan budaya pada 1926, Jong Batak Bond itu memisahkan diri dari Jong Sumatran Bond, teman-teman. Nah, karena Jong Batak Bond memiliki tujuan untuk menjadi wadah yang mampu menargetkan persatuan di kalangan mahasiswa Batak, jadi panitia Kongres Pemuda kedua dari Jong Batak Bond itu adalah Amir Syarifuddin yang bertugas sebagai bendahara, teman-teman. Bisa dilihat ya foto-fotonya. Ini dia. Nah, sekian dari video aku yang ngajak kalian buat keliling-keliling di Museum Sumpah Pemuda ini. Kalau misalkan kalian kepo dan pingin tahu ada apa aja sih di Museum Sumpah Pemuda ini, kalian bisa langsung aja datang ke sini. Baik ya, teman-teman, aku akhiri dulu. Terima kasih, sampai jumpa.